Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Masjid, tepatnya informasi dan panduan untuk kemudahan mengelola masjid di era digital. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan panduan lengkap cara mengelola dashboard admin website e-masjid. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita mulai dari menu beranda. Pada menu beranda ini terdapat beberapa tabel. Pertama, tabel slider yang berfungsi untuk mempercantik tampilan halaman depan website. Langsung klik tambah, isikan nama gambar, bisa juga diisi dengan nama masjid. Nah, untuk urutannya disesuaikan saja, lalu klik go file untuk mengunggah atau mengupload gambar. Pilih saja atau cari gambar yang ingin diupload. Jika sudah, klik open. Nah, klik ya untuk ditampilkan dan klik tidak jika tidak ingin ditampilkan atau hanya ingin disimpan. Jika semua sudah terisi, bisa klik simpan. Pada pojok kanan ini terdapat tabel action dengan 3 menu yang berfungsi untuk mengedit, melihat hasil, dan juga menghapus. Slider bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Caranya, pilih tombol tab. Slider bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Caranya dengan pilih atau klik tombol tambah pada pojok bawah ini. Lanjut pada jadwal sholat. Lanjut pada tabel jadwal sholat yang berfungsi untuk menampilkan jadwal sholat otomatis pada website. Pilih saja provinsi, kabupaten, atau kota sesuai lokasi masjid. Jika sudah, bisa klik tampilkan jika ingin ditampilkan, namun jika tidak ingin ditampilkan, bisa pilih sembunyikan. Jika semua sudah terisi, klik simpan. Lanjut pada tabel selamat datang yang berfungsi untuk menyambut pengunjung website. Isikan saja judul, isi, serta gambar atau fotonya. Jika sudah, pilih ya untuk ditampilkan dan pilih tidak jika tidak ingin ditampilkan. Jika semua sudah terisi, bisa simpan. Lanjut pada tabel call to action yang berfungsi untuk mengajak pengunjung website, semisal ayo makmurkan masjid kita. Namun judul sama ucapannya disesuaikan saja. Jika sudah terisi semua, bisa pilih ya untuk tampilkan dan pilih tidak jika tidak ingin ditampilkan. Lalu simpan. Tabel terakhir terdapat tabel tampilkan atau sembunyikan yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan fitur yang terdapat pada website. Semisal pada fitur program ini ingin disembunyikan, pilih saja sembunyikan. Setelah itu klik simpan. Lanjut pada fitur profil. Nah, pada fitur profil ini sudah terdapat template bawaan dari website dan langsung bisa diedit dengan klik tombol edit pada tabel action. Setelah itu sesuaikan saja judul, link, isi, serta gambarnya dengan profil masjid. Untuk urutannya harus urut, karena jika tidak urut pada tampilan website akan acak-acakan. Untuk tampilkan di website silahkan pilih ya, namun jika tidak ingin ditampilkan bisa pilih tidak dan lanjut simpan. Masih sama, pojok kanan terdapat tombol action dengan 3 menu yang berfungsi untuk mengedit, melihat hasil, dan juga untuk menghapus. Profil juga bisa ditambah lebih banyak lagi dengan cara pilih menu tambah submenu di pojok atas ini. Lanjut ke fitur program.
Pada fitur program ini sama juga sudah terdapat template bawaan website, bisa langsung diedit dengan pilih tombol edit pada tabel action. Sesuaikan saja judul, link, isi, serta gambarnya dengan program yang ingin diupload atau program masjid. Untuk urutan disesuaikan, namun harus urut karena jika tidak urut pada tampilan website bisa acak-acakan. Lalu pilih ya untuk ditampilkan dan pilih tidak jika tidak ingin ditampilkan. Simpan. Nah, jika program ingin ditambah lebih banyak lagi, bisa klik tombol tambah submenu pada pojok atas ini. Lanjut ke fitur berita. Pada fitur berita ini terdapat dua menu, yaitu menu berita. Di sini saya sudah membuat contohnya. Isikan saja judul, semisal ingin mengupload berita acara pengajian. Isikan saja judul, link, penulis, serta isinya. Untuk metadata dan metadeskripsi bisa disesuaikan saja. Tambahkan foto atau gambar agar pengunjung website lebih yakin dengan beritanya. Selanjutnya, pilih ya untuk ditampilkan, dan jika tidak ingin ditampilkan, bisa pilih tidak. Jika semua sudah sesuai, bisa klik simpan. Pada pojok kanan ini terdapat tabel action dengan 3 menu yang sama dan fungsi yang sama untuk mengedit, melihat hasil, dan juga untuk menghapus. Pada fitur berita ini bisa menambahkan lebih banyak berita dengan cara pojok atas ini. Lanjut pada menu komentar. Pada menu komentar ini sementara belum bisa diakses atau digunakan karena sedang dalam perbaikan atau pengembangan oleh tim kami. Kita lanjut pada fitur artikel. Pada fitur artikel ini, di sini saya juga sudah membuat contohnya seperti ini. Ingin mengupload artikel keutamaan sholat berjamaah, namun disesuaikan saja judul, link, penulis, isi, metatitle, metadeskripsinya disesuaikan, serta foto gambarnya juga disesuaikan. Jika sudah semua, bisa klik ya untuk ditampilkan dan klik tidak jika tidak ingin ditampilkan. Jika semua sudah terisi, bisa klik simpan. Di pojok kanan ini juga terdapat tabel action dengan tombol 3 menu untuk mengedit, melihat hasil, dan juga untuk menghapus. Pada fitur artikel ini bisa menambahkan lebih banyak artikel dengan klik tombol tambah pada pojok atas ini. Lanjut pada menu komentar. Untuk menu komentar sama dengan menu komentar berita, sementara belum bisa diakses atau digunakan karena masih dalam pengembangan oleh tim e-masjid. Lanjut pada fitur galeri. Pada fitur galeri ini terdapat dua menu, yaitu menu foto dan video. Pertama pada menu foto, langsung saja klik tambah, isikan nama kegiatan atau dokumentasi semisal kajian masjid. Selanjutnya klik ghost file untuk mengupload atau mengunggah fotonya, cari dulu. Jika sudah, klik open dan simpan. Di sebelah kanan ini juga terdapat tabel action dengan 3 menu yang berfungsi sama untuk mengedit, melihat hasil, dan juga untuk menghapus. Pada menu foto ini juga bisa ditambahkan foto atau dokumentasi lebih banyak lagi dengan cara klik tombol tambah pada pojok atas ini. Lanjut pada
menu video, klik tambah, isikan nama video, misal kemekahan masjid. Cara copy atau salin URL YouTube-nya, masuk saja langsung ke YouTube dan cari videonya. Misal ingin menyalin atau mengcopy link video ini, caranya jangan gunakan share link atau bagikan ini. Jangan gunakan ini, namun gunakan link atau copy tautan di atas ini. Copy, lalu tempel. Jika sudah terisi, bisa langsung klik simpan. Nah, pada pojok kanan ini terdapat tabel action dengan 3 menu fungsi yang sama untuk mengedit, melihat hasil, dan juga untuk menghapus. Lanjut pada fitur donasi. Pada fitur donasi ini terdapat 3 menu. Pertama, menu konten. Nah, di sini sudah terdapat template dari bawaan website. Isikan saja semisal Bank BRI dari masjid. Ini juga bisa menambahkan gambar QRIS. Klik enter, lalu pilih upload image, klik post file, lalu pilih gambar QRIS-nya. Jika sudah, klik open, tunggu sampai ke upload. Nah, berhasil dan simpan. Lanjut ke konfirmasi. Nah, pada menu konfirmasi ini berfungsi jika ada orang yang berdonasi. Jika ada orang yang berdonasi akan masuk pada menu konfirmasi. Contoh jika ada yang berdonasi. Lalu pilih edit pada tabel action, pada update status, pilih lunas jika sudah berhasil berdonasi, lalu klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan akan masuk ke riwayat. Untuk fitur hapus, pada menu riwayat ini, demi keamanan, fitur hapus dinonaktifkan oleh tim e-masjid. Kita lanjutkan saja ke fitur laporan. Pada fitur laporan ini sudah saya buat contohnya seperti ini. Sesuaikan saja nama laporan dan deskripsinya, lalu pilih cost file untuk mengupload atau mencari filenya. Biasanya filenya berupa Word atau PDF dan juga Excel. Jika sudah terisi semua, bisa klik ya untuk menampilkan dan klik tidak jika tidak ingin ditampilkan. Jika semua sudah terisi, bisa klik simpan. Di sini di tabel action bisa juga untuk diedit, dilihat, dan juga dihapus. Untuk laporan bisa ditambah lebih banyak lagi, caranya klik tombol tambah pada pojok atas ini. Lanjut ke menu atau fitur kontak. Biasanya kontak ini sudah terisi otomatis oleh website, namun beda dengan sosial media. Sosial media harus copy atau salin link URL sosial medianya dulu. Contohnya ingin memasukkan URL channel YouTube masjid. Masuk saja ke YouTube, lalu cari saja channelnya dan salin link tautan pada bagian atas ini. Copy dan selanjutnya ditempel pada URL YouTube. Jika sudah, klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil dari yang sudah diisi tadi. Klik pojok sini, lihat website. Ini hasil dari slider yang sudah ditambahkan.
Dan ini untuk hasil jadwal sholat otomatisnya. Bawahnya ini hasil dari selamat datang untuk ucapan pengunjung website, dan untuk call to action-nya berada di bawah sendiri. Lanjut ke hasil fitur profil. Untuk hasil fitur profil di sini ada 3 karena pada template website sudah ada 3 profil. Profil, sejarah, dan juga pengurus. Untuk yang sudah diisi tadi, contohnya seperti ini. Sama juga dengan hasil dari program. Ada 3 template: keagamaan, ekonomi, sarana, namun bisa disesuaikan seperti sebelumnya. Ini contoh dari isi yang sudah tadi isi. Untuk hasil dari fitur beritanya seperti ini, mirip dengan fitur artikel, sama. Lanjut ke fitur galeri, terdapat menu foto yang hasilnya seperti ini, dan menu video yang hasilnya seperti ini. Hasil dari URL yang berhasil diakses oleh website. Jika URL salah memasukkan, tidak akan terdapat tulisan error pada tampilan video di sini dan juga berwarna hitam. Kita lanjut ke fitur donasi. Untuk fitur donasi, hasilnya seperti ini. Jika sudah ditambahkan gambar kiris, gambarnya akan seperti ini pada tampilan konten donasinya. Kita lanjut ke fitur laporan. Untuk fitur laporannya, hasilnya seperti ini. Terakhir ke menu kontak. Ini dari hasil menu kontak yang otomatis pada website terisi, dan untuk sosial media yang diisi URL itu berfungsi pada icon-icon ini. Jika icon ini sudah diisi URL sesuai dengan masjid, sosial media masjid, ketika diklik akan beralih ke sosial media yang sudah ditautkan. Contohnya tadi menautkan URL YouTube. Nah, jika icon YouTube ini diklik, akan masuk ke channel YouTube Masjid. Ini dia sudah masuk ke channel YouTube Masjid. Selanjutnya, klik kembali aja ke beranda. Pada tampilan beranda ini, selain slider, jadwal sholat, ucapan selamat datang, namun berita, galeri, artikel juga masuk pada tampilan beranda. Itu dia panduan lengkap untuk mengelola fitur-fitur utama di dashboard website masjid. Dengan langkah-langkah ini, tampilan website akan semakin menarik dan profesional. Jika memiliki pertanyaan atau butuh panduan lainnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah.